sama-sama sudah menyelesaikan penyelesaian soal menentukan letak titik berat benda dua dimensi gabungan dalam bentuk benda yang menyerupai letter L. Untuk selanjutnya kita akan menentukan letak titik koordinat berat benda dua dimensi gabungan, yaitu dalam bentuk benda yang menyerupai bangunan sebuah rumah. Seperti halnya benda yang sudah Kak Farin tunjukkan di depan kalian. Di sini bangunan yang menyerupai rumah terdiri dari dua buah benda dua dimensi yang digabung. Nah, di antaranya bagian bawah di sini adalah segi 4 dan yang atasnya adalah segi 3. Seperti hal yang sudah kita tampilkan contoh soal nomor 1. Nah, adapun untuk contoh soal yang nomor 2 dan nomor 3, walaupun di sini memang terdiri dari dua buah benda dua dimensi yang digabung, di antaranya yang atas ada segi 3, yang bawah ada segi 4. Begitupun juga untuk nomor 3 di sini terdiri dari dua buah bangunan segi 4 yang diarsirnya di sini tapi dikikis oleh benda yang menyerupai segi 3. Untuk benda yang nomor 2 dan nomor 3 di sini penyelesaiannya berbeda. Kita nomor 1 terlebih dahulu yang membentuk menyerupai rumah. Nah, jangan lupa untuk yang menyerupai rumah di sini terdiri dari dua buah benda. Benda yang bawah sama benda yang atas. Benda yang bawah di sini adalah segi 4 dan benda yang atas di sini adalah segi 3. Benda 1 adalah yang segi 4, benda 2 adalah yang segi 3. Nah, ingat, baik benda 1 yang segi 4 maupun benda yang 2 segi 3, di sini benda yang pertama, benda 1 menjorok secara sumbu X, berarti dia punya N. Nah, untuk benda yang atas, benda yang segi 3, berarti karena dia nangkring di atas, berarti dia juga punya N, berarti masing-masing punya N. Nah, sekarang terlebih dahulu untuk benda yang pertama dulu. Benda yang pertama panjangnya ini dimulai dari 2 ke 6, berarti 1, 2, 3, 4. Berarti di sini panjang yang pertama adalah 4 cm. Dan untuk lebarnya berarti di sini 1, 2. Di sini lebar yang pertama adalah 2 cm. Karena benda yang bawah di sini yang segi 4 menjorok secara sumbu X, berarti dia punya jeda atau punya spasi secara sumbu X, berarti dia punya N. 1, 2. Berarti di sini N X-nya adalah 2. Nah, sekarang untuk benda yang atas, benda yang segi 3, kita cari tahu alasnya. Alasnya dari 0 ke 8. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti alasnya adalah 8 cm. Dan untuk tingginya bukan dari angka 4 ke angka 5, no, tetapi dari sini, dari alas ya, dari titik alas, berarti dari 2 ke 5. 1, 2, 3. Berarti di sini tingginya adalah 3 cm. Dan untuk yang segitiga pun karena dia nangkring di atas, berarti dia secara sumbu Y punya N. Berarti dia 1, 2. Berarti di sini untuk NY ya, NY-nya adalah 2. Nah, sekarang kita untuk masing-masing ya. Yang pertama pada benda 1. Pada benda 1 berarti di sini adalah segi 4. Berarti di sini A1 adalah P1 dikali L1. Panjang benda 1 dikali lebar benda 1. Panjangnya adalah 4, lebarnya adalah 2. Berarti 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, untuk X1-nya, ingat X1 berarti karena dia menjorok secara sumbu X, berarti jangan lupa ditambah N. Berarti di sini adalah setengahnya dari panjang 1 ditambah N. 1, 2. NX-nya adalah 2. Berarti setengahnya dari panjang 4 ditambah N-nya 2. Setengahnya dari 4 adalah 2 ditambah 2. Berarti itu tambah 2 sama dengan 4. Terbukti bahwa di sini adalah tengah dari panjang yang bangunan bawah yang persegi panjang. Nah, untuk Y1-nya masih normal ya. Berarti di sini adalah setengahnya dari lebar. Lebarnya adalah 2, setengahnya dari 2 sama dengan 1. Berarti X1-nya 4, Y1-nya 1, berarti 4, 1. Di sini adalah letak titik koordinat berat benda yang bawah, terbukti di tengah-tengah. Nah, untuk benda yang atas yang segitiga berarti di sini pada benda 2. Pada benda 2 berarti di sini alas A2 adalah alas kali tinggi bagi 2. Berarti alasnya adalah 8, tingginya adalah
3 dibagi 2. 8 sama 2 dicoret, 4. Jadi 12. Nah, untuk mengetahui X2 ini masih normal ya. Berarti di sini setengahnya dari alas. Berarti setengahnya dari alas, setengahnya dari 8 sama dengan 4. Tapi jangan lupa untuk Y-nya, karena dia nangkring di atas, berarti dia punya N. Y2 berarti sepertiganya dari tinggi ditambah N. Berarti sepertiganya, tingginya berapa? 3. N-nya berapa? 2. Sepertiga dari 3, 1 ditambah 2 sama dengan 3. X2-nya 4, Y3-nya adalah Y2-nya adalah 3. Berarti di sini nih. Di sini letak titik berat benda untuk yang segi 3. Bagaimana untuk X0 dan Y0 yang merupakan titik berat benda gabungan? Kita masuk ke rumus seperti untuk yang letter L. Berarti di sini A1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2 per A1 ditambah A2, karena benda di sini terdiri dari dua buah bangunan benda 2 dimensi. Ya, berarti A1 dikali X1, A1 8, X1 4. Berarti di sini 8 dikali 4. A2 dikali X2, A2-nya adalah 12, X2-nya adalah 4. Berarti 12 dikali 4 per 8 ditambah 12. 8 dikali 4 adalah 32. 12 dikali 4 adalah 48. Per 8 ditambah 12, 20. 32 ditambah 48 adalah 80 dibagi 20. 80 dibagi 20 adalah 4. Terbukti berarti di sini X0-nya sudah benar, ada di titik 4. Lantas berapa Y0-nya? Y0-nya adalah A1 dikali Y1 ditambah A2 dikali Y2 per A1 ditambah A2. A1 dikali Y1, A1 8, Y1 adalah 1, berarti 8 dikali 1. A2 dikali Y2, A2-nya adalah 12, Y2-nya adalah 3, berarti 12 dikali 3 per 8 ditambah 12. 8 dikali 1, 8. 12 dikali 3, 36 per 20. Berarti di sini adalah 8 ditambah 36 adalah 44 per 20. Ini bisa disederhanai dibagi 2. Berarti di sini 22 per 10 berarti 2,2. Berarti di sini Y0-nya adalah 2,2. X0-nya di 4. Y0-nya di titik 2,2. 2,2 berarti sekitar di sini. Di sini nih letak titik berat benda untuk gabungannya X0 dan Y0. X0-nya adalah 4, Y0-nya adalah 2,2. Seperti itu. Lantas bagaimana dengan untuk soal yang nomor 2 dan nomor 3? Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 di sini sama seperti halnya dengan nomor 1, terdiri dari dua buah benda 2 dimensi. Yang atas adalah segitiga, yang bawah adalah segi 4. Yang bawah kita namain benda 1 dan yang atas kita namain benda 2. Nah, di sini ingat benda 2 karena nangkring di akar, tapi jangan lupa nanti dikasih N karena di situ membentuk jeda atau spasi. Nah, kita sekarang masing-masing benda dulu. Benda yang pertama, benda yang bawah atau benda yang segi 4, berarti di sini 1, 2, 3, 4. Berarti panjangnya adalah 4 cm atau persegi panjang. Nah, lebarnya yang ke atas berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini lebar yang adalah 6 cm. Nah, untuk segitiga alasnya berarti sama 4 ya. Berarti di sini alasnya adalah 4 cm. Dan untuk tingginya ini dihitung dari 6 ke 9, bukan dari 0 ke 9. Dari 6 ke 9 berarti 1, 2, 3. Berarti di sini tingginya adalah 3 cm. Ingat, tinggi itu yang ini ya, bukan yang sisi miring. Nah, sekarang masing-masing dulu. Pada benda 1 di sini adalah A1 berarti P1 dikali L1, panjang dikali lebar. Panjangnya 4,
lebar ke atasnya adalah 6. Berarti 4 dikali 6 sama dengan 24. Nah, untuk X1 nya di sini berarti setengahnya dari panjang, setengahnya dari 4 sama dengan 2. Nah, Y1 nya berarti di sini setengahnya dari lebar, setengahnya dari 6 sama dengan 3. Nah, berarti di sini 2 dan 3. Nah, di sini adalah letak titik berat benda yang bawah yang berbentuk persegi panjang. Dan untuk yang segitiga berarti di sini pada benda 2. Ingat, benda 2 di sini nanti di atas, berarti secara sungguhnya dia punya N. Berarti di sini A1 adalah alas dikali tinggi dibagi 2. Alasnya adalah 4, tingginya adalah 3. 4 dikali 3 dibagi 2, berarti 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, sekarang untuk mencari X2 berarti di sini masih normal, setengahnya dari alas. Setengahnya dari alas berarti setengahnya dari 4 sama dengan 2. Dan untuk Y2 nya, ingat karena dia nggak di atas secara sungguh ya, berarti Y nya punya N. Berarti di sini sepertiganya dari T ditambah N. Berarti sepertiganya dari 3, N nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ditambah 6. Sepertiga dari 3, 1 ditambah 6 sama dengan 7. Berarti Y2 nya 7, X2 nya 2, 7. Berarti di sini adalah letak titik berat benda untuk yang segitiga. Di sini adalah benda masing-masing. Nah, sekarang bagaimana kalau yang gabungan? Gabungan berarti kita menggunakan X0. Berarti di sini A1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2 per A1 ditambah A2. A1 dikali X1, A1 nya adalah 24, X1 nya adalah 2. Berarti di sini 24 dikali 2. A2 dikali X2, A2 nya adalah 6, X2 nya adalah 2. Berarti di sini 6 dikali 2 per A2 nya, A1 nya adalah 24, A2 nya adalah 6. 24 dikali 2, berarti di sini 48. 6 dikali 2 adalah 12. 24 ditambah 6 adalah 30. 48 ditambah 12 adalah 60. Dibagi 30 sama dengan 2 cm. Berarti terletak di titik 2. Benar, di sini sudah menandakan kalau titik X0 adalah di titik 2. Nah, sekarang untuk Y0 nya, Y0 nya adalah A1 dikali Y1 ditambah A2 dikali Y2 per A1 ditambah A2. A1 dikali Y1, A1 nya 24, Y1 nya adalah 3. 24 dikali 3. Nah, sekarang A1 dikali Y2, maaf, ini A2 ya. A2 6 dikali 7, 6 dikali 7 per 24 ditambah 6. 24 dikali 3, 24 dikali 3 adalah 72 ya, 72 ditambah 6 dikali 7, 42 ya, 42 per 2 per 30 ya, per 30. 72 ditambah 42 adalah 114 dibagi 30 adalah 3,8. Nah, sekarang Y0 nya adalah di 3,8, X0 nya adalah di 2, 3,8. Kalau 3,8 berarti di sini mendekati 4. Disinilah adalah titik berat benda gabungan X0 dan Y0 untuk benda yang kedua. Bagaimana dengan benda yang ketiga? Di sini terarsir atau dikurangi dengan benda yang menyerupai segitiga ya. Untuk penyelesaiannya kita langsung saja ke nomor 3. Baik, untuk selanjutnya soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 di sini berbeda dengan soal nomor 2. Walaupun sama-sama terdiri dari dua buah benda dua dimensi, yaitu persegi panjang dan segitiga. Nah, soal nomor 2 ini persegi panjang dan segitiga. Segitiganya berada di luar atau berdiri di atas persegi panjang, berdiri ke atas. Nah,
Soal nomor 3 di sini, ini kalau misalkan kita garis, ya, kita garis. Nah, segitiga ini berada di dalam persegi panjang. Nah, katakanlah di sini untuk persegi panjangnya kita namai benda 1, dan untuk segitiganya kita namai benda 2, ya. Benda satunya persegi panjang, benda 2-nya segitiga. Karena segitiga ini berada di dalam persegi panjang, berarti hubungannya dengan X0 dan Y0, jangan lupa nanti pada A1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2 per A1 ditambah A2. A2-nya di sini, karena di sini benda 2 yang segitiganya berada di dalam persegi panjang, berarti nilai A2-nya di sini nanti min. Begitupun untuk pada Y0, A1 dikali Y1 ditambah A2 dikali 2 per A1 ditambah A2. A2-nya di sini minus. Kenapa? Karena luas segitiga di sini adalah mengurangi luas persegi panjang karena berada di dalam persegi panjang. Nah, sekarang kita tentukan dulu luas masing-masing. Nah, luas persegi panjang, ya, yang pertama pada benda 1. Pada benda 1. Benda 1 berarti di sini panjangnya 1, 2, 3, 4. Berarti di sini A1 sama dengan B1 dikali L1. Panjangnya adalah 4, lebarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 kali 6 sama dengan 24. Nah, sekarang untuk mencari X1-nya, X1 berarti setengahnya dari P1. Nah, setengahnya P-nya berapa? 4 sama dengan 2. Y1 berarti seperduanya dari lebar 1, seperduanya dari 6, berarti 3. Ini pada benda 1. Pada benda 2, ingat, kalau benda 2 di segitiga yang pada nomor 2 ini berada di atas, sedangkan di sini berada di dalam persegi panjang, ini berdiri di atas, ini berdiri menghadap ke bawah. Tetapi alasnya masih di atas, masih sama dengan panjang dari persegi panjang 1, 2, 3, 4. Nah, ini tingginya. Tingginya berarti di sini dari 3, ya, berarti 1, 2, 3. Alasnya 4, tingginya 3. Nah, karena segitiga pun di sini katakanlah dia berada di atas sumbu X, berarti dia punya N secara sumbu Y. N-nya berapa? 1, 2, 3. Di sini N segitiga, N2 sama dengan 3. N benda 2 sama dengan 3. Nah, sekarang pada benda 2, A2 sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya yang di atas, berarti di sini 4. Tingginya karena dia menghadap ke bawah, berarti 1, 2, 3 atau 1, 2, 3. 4 kali 3 dibagi 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, sekarang untuk mencari X2, masih setengahnya dari alas. Alasnya yang mana? Yang atas. Berarti setengahnya dari alas, setengahnya dari 4 sama dengan 2. Dan pada Y2 di sini, karena dia ada jeda 1, 2, 3 dengan nilainya 3, N2, N pada benda 2 sama dengan 3. Berarti di sini masih sepertiganya dari tinggi ditambah N. Berarti di sini sepertiganya, tingginya berapa? 1, 2, 3. Sepertiganya dari 3, N-nya berapa? 3. Sepertiganya dari 3, 1 ditambah 3 sama dengan 4. Berarti Y2-nya 4, X2-nya sama dengan 2. Nah, baru kita akan mencari X0 dengan Y0 dengan A2. A2-nya nilainya adalah minus, karena
luas segitiga di sini berada di dalam persegi panjang. Oke, sekarang untuk X0 berarti di sini A1 dikali X1 ditambah min A2 dikali X2 per A1 ditambah min A2. A1 dikali X1, A1 24, X1 2. Berarti di sini 24 dikali 2. Min A2 berarti min 6. X2 2 berarti min 6 dikali 2 per 24 ditambah min 6. 24 dikali 2 48 minus langsung aja 6 dikali 2 12 per 24 dikurangi 6 berarti 18. 48 dikurangi 12 berarti di sini adalah 36 dibagi 36 dibagi 18. 36 dibagi 18 adalah 2, berarti X0 nya berada di titik 2. Ini kita sudah temukan, memang benar X0 nya tengah-tengahnya ada di 2 karena panjang dari persifanya adalah 4, berarti tengah-tengahnya 2. Sekarang tinggal mencari Y0. Y0 A1 dikali Y1 ditambah min A2 dikali Y2 per ya A1 ditambah min A2. A1 dikali Y1 24 dikali 3 24 dikali 3 min 6 dikali Y2 nya berapa? Y2 nya adalah 4 per 24 minus 6. Sekarang 24 dikali 3 sama dengan 72. Langsung saja 6 dikali 4 24 min 24 per 24 dikurangi dikurangi 6 adalah 18. 72 dikurangi 24 adalah 48. Berarti di sini 48 dibagi 18. Nah, ini 48 dan 18 bisa disederhanain. 48 dibagi 6, 18 dibagi 6. 48 dibagi 6 adalah 8. 18 dibagi 6 adalah 3. Berarti 8 dibagi 3 2,6. Berarti Y0 nya adalah 2,6 dan X0 nya adalah 2. Tadi benar, X0 nya ada di titik 2 dan Y0 nya adalah 2,6. 2,6 berarti sekitar tengah-tengah ya. Tengah-tengah lebih dari 2,5 di sini. Terus kita tarik. Disinilah letak titik koordinat berat benda yang segitiganya di sini merupakan mengurangi benda persegi panjang. Ini sebetulnya kalau misalkan kita hapus ya seperti tadi, nih luas segitiga di sini mengurangi luas persegi panjang. Letak titik beratnya berada di bawah sini, bukan di atas sini. Karena di atas di sini ini adalah kosong, tidak ada bendanya. Karena apa? Ini segitiga di sini adalah lahan kosong karena mengurangi persegi panjang. Otomatis luas bendanya berada di bawah angka 3, yaitu Y0 nya 2,6 dan X0 nya adalah 2 karena segitiga di sini adalah merupakan benda bayangan, di mana bayangan di situ adalah mengurangi benda persegi panjang tersebut. Nah, bagaimana dengan contoh-contoh soal yang lainnya? Kita akan berikan tugas ke kalian dalam bentuk soal dengan berikut ini. Baik, untuk soal yang selanjutnya ini sebagai tugas buat kalian, di mana di sini masih menentukan letak titik koordinat berat benda 2 dimensi gabungan ya, di mana di sini menyerupai letter T. Silahkan kalian bagi benda 1 yang atas, benda 2 yang bawah ya. Untuk yang soal nomor 3 di sini ini letter H ya. Letter H di sini kalian bisa bagi menjadi 3 buah benda 2 dimensi ya, dengan cara kalian bagi
benda 1, benda 2, benda 3. Nah, baik soal nomor 1 dan soal nomor 2 silahkan kalian buatkan pula berupa hasil eksperimennya. Tentukan letak titik berat benda tersebut. Ya, di sini adalah contoh benda yang menyerupai rumah yang sudah kita bahas tadi, ya. Nah, tapi kalian nanti buat dalam bentuk menyerupai letter T dan letter H, ya. Silahkan kalian buka, buat dari kertas kalep, entah itu mungkin kardus, tapi jangan dari kertas yang tipis, misalkan koran ataupun pembatas buku, ya. Boleh, silahkan, ya, asalkan yang tebal. Nah, nanti kalian digantungkan dengan menggunakan tali seimbang atau tidak. Kalau misalkan seimbang berarti kalian benar, sudah bisa menentukan X 0 dan Y 0-nya. Baik, untuk selanjutnya kita akan bahas pembahasan mengenai letak titik koordinat berat benda untuk benda 3 dimensi. Selamat mempelajari.